كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلل وادفع به عنا النقم وأسبغ علينا به النعم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة طيبة خالصة مقبولة مباركة على من Terdengar suara saya? Terdengar Ustazah. Terdengar Alhamdulillah. Ustazah. Baik, Masya Allah sudah bersiap-siap ya insya Allah. Ahlan wa sahlan untuk seluruh peserta Tarhib Ramadan bersama gurunda kita Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf. Insya Allah kita akan mulai tepat pukul 8 dan sekarang sudah tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Jazakumullah untuk seluruh peserta. Ini bagian awal kita karena memang kita sahibul fikroh untuk di JSIT artinya memang Quran menjadi program utama kita dan kita menjadi yang tentu saja yang paling menyambut kehadiran Ramadan sebagai syahrul Quran insya Allah. Ustadz Ibad, apakah sudah hadir? Ustadz Ibad sudah hadir. Baik, karena pemeran utamanya di sini Ustadz Ibad. Tadi saya sudah minta Ustadz Heru untuk tilawah Ustadz Ibad ya. Saya iya, teman-teman mohon nanti mungkin nanti kita akan lanjutkan oleh Ustadz Ibad namun sebelumnya eh, kita nanti akan bersilaturahmi dengan Ustadz Abdul Aziz. eh, Nanti bisa adab-adab dalam majelisnya kemudian kita takzim dengan beliau. Insya Allah kita akan buka kamera bagi yang memang sangat memungkinkan. Saya kembalikan ke Ustadz Ibad. Monggo. Dan tadi yang tilawah siapa Ustaz? Tadi saya sudah WA Ustadz Heru. Oh, Ustadz Heru, Assalamualaikum. sudah standby Ustaz Heru? Tadi saya sudah lihat, sudah ada di sini. Oh, iya, baik. Baik, Bapak Ibu, kita insya Allah akan segera memulai Tarhib Ramadan kita di keluarga besar JSIT ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jalla wa ala wassalatu wassalamu ala Rasulillah
المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء ما بعد الحمد لله الذي بلغنا في رجب وشعبان فندعو الله تعالى عسى أن يبلغنا في رمضان فندعوه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبارك لنا في رمضان amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur ya. Kita bersyukur pada malam hari ini kembali dapat bermuajahah. Mohon maaf kalau ada tonnya yang kecil, mungkin bisa dibantu diperbesar. Kita bersyukur malam hari ini kembali dapat bermuajahah dalam majelis dalam Riyadhul Jannah insyaallah, yang Rasulullah SAW sabdakan kalau kita bertemu dengan Riyadhul Jannah maka berhenti dulu, berdiam diri dulu di dalamnya. Riyadhul Jannah ya Rasulullah hilaquz zikar. Ya, beliau menjawab Riyadhul Jannah itu adalah halaqah zikr, majelis zikir, majelis yang di dalamnya kita membaca ayat-ayat Allah, mempelajarinya, saling mengingatkan di dalamnya ya. Semoga majelis-majelis kita ini yang diprakarsai oleh BP2K ini adalah merupakan hilaqah zikr yang kembali ya menyemangati kita untuk kembali kepada sumber kekuatan kita, sumber kekuatan asli kita yakni Al-Qur'an. Dan tadi kita baru saja hari ini kita dapat busyra ya bahwa dari program mulazamah ada ustazah dari Jawa Timur ya yang berhasil menyelesaikan 30 juz. Ini juga bagian dari busyra ya. Semoga jadi penyemangat buat yang lain. Ternyata di tengah kesibukan asal kita istiqomah menyediakan waktu untuk Al-Quran, bisa ya, insya Allah bisa. Ini insya Allah mudah-mudahan bisa. Kalau hadir ustazahnya mungkin bisa kita minta testimoninya ya, Ustazah Anis ya. Baik, Bapak Ibu yang melakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salam dan salam semoga tercurah senantiasa pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segenap keluarga beliau, sahabat, para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat beliau dan mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Satizah Ustazat, Azakumullah, untuk berkahnya tarhib kita malam hari ini, mari kita sama-sama awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kembali untuk menambah keberkahan majelis kita simak terlebih dahulu tasmi yang akan disampaikan oleh Ustadz Heru dari Baitul Mal ya, Banten. Tafadhol Ustadz Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul azim. Jazakumullah sanal jaza Ustadz Heru yang telah mengingatkan kita kembali ayat-ayat terkait dengan syahrul Ramadan ya, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ya, mudah-mudahan dengan tarhib ini yang mengangkat tema meneladani ya, meniru bagaimana para sahabat, para salafus salih menyikapi datangnya bulan Ramadan ini ya. Dan kita sudah bahas ini di bulan Rajab ya. Juga ini juga menjadi bagian yang menunjukkan ya di hadapan Allah kita tahun ini sangat serius ya menyiapkan Ramadan, menyambut Ramadan, dan mudah-mudahan dari yang disampaikan nanti oleh Gurunda Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf bagaimana sikap para salafus salih ya menyambut Ramadan ini ya, menyiapkan agenda-agenda Ramadan ya, mudah-mudahan ada ya, kalau enggak semua ya sebagian, kalau enggak sebagian ya sebagian kecilnya ya yang bisa kita terapkan ya dalam Ramadan kita tahun ini, yang menjadikan insya Allah Ramadan kita tahun ini lebih bernilai ya, lebih berwarna dibanding tahun-tahun sebelumnya. Baik, insya Allah kita masih menunggu kedatangan Gurunda. Saya mau konfirmasi ada sambutan dari Jess itu Ustazah Anis atau langsung dari Ustazah Anis? Baik, karena memang Baik. waktunya Ustadz, sambil menunggu Gurunda berarti ya, insya Allah ya kehadirannya sebentar lagi Gurunda akan hadir. Nggak apa-apa, saya langsung, eh, saya mungkin sebentar. Oh ya, khair. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita akan dengarkan terlebih dahulu sambutan dari tuan rumah ya yang mengundang kita semua pada malam hari ini, yakni JSIT Indonesia. Dalam hal ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Anis Khairunisa selaku Ketua BP2Ki JSIT Indonesia. Pada Ustazah Anis, falyatafaddalna mashkuran.
Baik, jazakallah Ustaz Ibad. Jazakallah Ustaz Heru, Masya Allah. Selalu nih Ustaz Heru suka dapat pahala nih ya. Yang diminta dalam acara apapun, barakallah. Sekali lagi bahagia saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Alhamdulillah Rabbil warahmatullahi Alamin. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia kami semuanya dari BP2Ki. Insya Allah malam ini merupakan malam yang rasanya kita patut melangitkan doa-doa kita kepada Allah atas rasa syukur kita. Allah masih menyayangi kita dengan melibatkan kita terus untuk terus memperbaiki diri dengan ketaatan. Salah satunya adalah senantiasa bersama Al-Quran, yang kemudian dari interaksi yang pertama tilawah, dan selanjutnya kita ingin sekali selalu berada dalam kesabatannya sampai kita mampu mengamalkannya, dan ini menjadi salah satu ikhtiar. Semoga ini menjadi bukti bahwa Allah menyayangi kita. Insya Allah ini sebagai rasa syukur kita ya Ustaz Ibad. Salat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah. Rasanya merindu gitu ya, merindukan Rasulullah kita, dan salah satu ikhtiar bahwa kita juga ingin dirindui oleh Rasulullah dengan senantiasa bersama dalam program-program Al-Quran. Asatidzah semua, Jaringan Sekolah Islam Terpadu atau JSIT, yang salah satu tugas adalah bagaimana kita membentuk eh, karakter atau saksiyah Quraniyah di anak-anak melalui berbagai macam programnya di Departemen JSIT-nya, ataupun yang khusus memang diamanahkan untuk masalah Quran ini di BP2Ki-nya, insya Allah. Dan insya Allah seluruh program ini bisa diikuti oleh sekolah, baik sudah menggunakan metode Ilman Waruhan yang memang sengaja diamanahkan juga gitu ya, untuk dikembangkan, ataupun belum menggunakan. Jadi bisa mengikuti program-program apa yang bisa diikuti, mari kita bersama insya Allah ya. Eh, Semoga hari ini eh, kita maunya memang seluruh sekolah hadir, namun memang keterbatasan waktu dan sebagaimana ada yang mungkin ini sudah larut malam di bagian timur sehingga belum bisa mengikuti. Insya Allah kita juga akan siapkan link YouTube-nya untuk hari ini. Berharap mengawal langkah kita untuk tadi siap ya, bagaimana kita harus bulan Ramadan tahun lalu eh, kita tingkatkan di bulan Ramadan ini harus lebih baik kualitasnya, agar kegiatan Ramadan kita nanti yang memang gitu ya, mungkin semoga Allah kemudian menghendaki kita menikmatinya di bulan Ramadan ini dengan iman yang terbaik gitu. Dan ini insya Allah nanti program-program Ramadannya akan banyak di BP2Ki. Salah satu yang memang tahun kemarin sudah dilakukan adalah saya izin sambil ini aja ya Ustadz Ibad, eh, karena Ustadz Zai belum hadir. Ya, ini sekalian sambutan langsung aja gitu ya Ustadz Ibad ya. Saya sedikit ya. Kajian Ramadan insya Allah akan bersama Ustadz Aziz setiap pekan. Nanti insya Allah akan diumumkan waktu dan detailnya. Pantau terus kegiatan kami, nanti Ustadz Ibad yang akan mengomandoinya. Kemudian Murojaah Akbar. Kalau dulu Murojaah, iya. Bersama mendengarkan tasmih Quran setiap malam ba'da tarawih. Jadi dengan asatidzah hadir menyimak murojaah para musyrif-musyrifah yang bertugas nanti dari Markas Quran. Anda yang mengikuti setiap hari satu malam itu saja sudah bisa satu kali hatam. Masya Allah ya. Jadi kita mendengarkan sambil istirahat setelah pulang tarawih, kita bisa satu kali hatam dengan mengikuti kegiatan program kita lewat Zoom. Kemudian kita ada sedekah Ahlul Quran, insya Allah untuk para guru Quran yang mungkin kita akan nanti salurkan di daerah-daerah tertinggal, atau misalnya nanti kita akan beri apresiasi untuk para guru Quran yang memang perannya sebagai dai, sebagai dai Quran di di pelosok insya Allah. Kemudian Tarhib Ramadan, Nuzulul Quran gitu ya. Insya Allah juga akan Tarhib Ramadan dan Nuzulul Quran. Jika Ustaz Abdul Aziz sudah hadir, mohon diinfo Ustaz. Gitu.
Jadi ini salah satu program di BP2K nanti yang kemudian akan bersinergi dengan JSIT, ya, dengan Jaringan Sekolah Islam Terpadu untuk program-program yang lainnya. Kalau kemarin hampir setiap hari ada seminar gitu ya di pukul 1. Nah itu. Nah itu Asatizah, salah satu insya Allah informasi. Sambil nunggu Ustaz Abdul Aziz sudah hadir Ustaz. Ini Ustaz Abdul Aziz belum kebagian kursi sepertinya. Ustaz Iban. Sudah 300. Lupa menyisakan satu ya. Beliau nanti jangan-jangan nggak bisa masuk Ustaz. Ya, ya, sedang di ini, sedang dikoordinasikan di WA. Baik, baik, baik. Nanti disisakan satu nanti untuk beliau, Ustaz Abdul Aziz ya. Oh. Ya sambil menunggu Ustaz Abdul Aziz. Nah, itu salah satu program nanti insya Allah di bulan Ramadan berharap ya kemudian untuk mengikuti program-programnya. Kemudian yang kedua tadi sudah disampaikan sedikit Busyra, Alhamdulillah BP2K memiliki program karena memang di standar mutu jaringan sekolah Islam terpadu minimal guru Quran itu memiliki hafalan 5 juz dengan 5 juz dengan hafalan yang baik, dengan pemahaman yang baik gitu agar bisa menyajikan pembelajaran Al-Quran itu menjadi bekalannya guru Quran dan bisa menyajikannya dengan baik. Karena kan sekarang standar mutu itu ada memahami makna-makna surat yang dihafal, kemudian juga ada mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi mana mungkin kita bisa menyajikan itu ketika kita tidak memahaminya, ketika kita tidak dekat, ketika kita berusaha untuk kemudian satu persatu surat itu kita bercermin kemudian mengamalkannya. Program Mulazamah ini sudah 2 tahun insya Allah berjalan. Tahun kedua dikoreksi tadi betul atau tidak, tahun kedua sudah berjalan dan alhamdulillah dari kurang lebih 70 peserta ya. Ini sebagian data yang sudah masuk ke kami. Barakallah, kami langsung saja mengucapkan semoga keberkahan Allah senantiasa menyertainya dan mungkin ini bisa kami tampilkan program siapa saja gitu ya. Ini sebagai rasa syukur kami, insya Allah, dan mohon doa agar semuanya bisa istiqomah. Nah, ini Masya Allah ya, beliau sudah 54 tahun gitu ya. Masya Allah, saya jadi malu nih Ustaz Ibadah. 1 tahun setengah kurang lebih ya bersama ke musyrif-musyrifah yang memang musyrif-musyrifahnya langsung dari Markas Quran program ini. Ini sekali lagi dalam rangka bukan memenuhi ya, salah satunya adalah karena memang JSIT memiliki standar bahwa guru Quran 5 juz minimal gitu ya. Kemudian guru umumnya 1 juz minimal, gitu ya. Nanti akan kita bersamai juga guru-guru umumnya 5 juz minimal dengan pemahaman yang baik gitu dengan Quran itu. Itu tadi ada Ustazah Siti Nuraini gitu Mas Barakallah. Kemudian ada Dewi Aisyah sudah berjuz kurang lebih ya tahun kedua mungkin. Ada sudah. Assalamualaikum Ustaz Ria. Ya, sebentar ya. Baik. Saya infokan ya. Siap, siap. Baik, baik. Baik, baik, siap, siap. Ya, ya. Siap, siap. Baik, baik, Ustaz. Ya, ya, siap. Ustaz Ibad, Ustaz Abdul Aziz mau masuk, belum bisa. Nggak apa-apa, saya nanti mundur mungkin sedikit. Selanjutnya, sambil koordinasi siapa di situ ada dari siapa? Ya, untuk yang lainnya insya Allah nanti eh ini bagaimana dikunci dulu mungkin ya. Mohon panitia bisa mengunci dulu, ada bisa dikunci agar peserta tidak bisa masuk. Kemudian Ustaz Abdul Aziz mau masuk. Ya, insya Allah sudah di ini, Ustazah. Sama teh ini, Ustazah Nabila. Sudah ada Ustaz Abdul Aziznya? Nah, sedang ditunggu. Beliau sudah hadir, insya Allah ada. Monggo Ustaz
tadi teman-teman insya Allah ada jadi di program mulazamah kita saya izin ya sudah banyak yang memang alhamdulillah atas izin Allah dengan bimbingan para musyrik mustifah dari Markas Quran sudah banyak yang melampaui 3 juz. Mudah-mudahan ini sudah banyak yang melampaui 5 juz. Bagi teman-teman yang akan bergabung nanti bisa ya menghubungi. Mungkin itu saja Ustaz Ibad informasinya karena Ustaz Abdul Aziz sudah hadir. Langsung saya kembalikan ke Ustaz. Jazakumullah, barakallah. Selamat menikmati makan malam. Oh, bukan makan malam ya. Hidangan lezat malam untuk persiapan Ramadan kita. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Ustazani setelah menyampaikan sambutan dari JSIT, khususnya BP2K JSIT Indonesia. Alhamdulillah, Ustazah Ustazat, azakumullah, di layar, alhamdulillah Gurunda sudah masuk dalam ruang kelas, kemudian mungkin bisa diinformasikan ke saudara-saudaranya di wilayahnya bagi yang tidak masuk. Mungkin ada yang menghubungi asatizah lewat WA ya, saya tidak bisa masuk, bisa diberikan link YouTube ya untuk bisa sama-sama menyimak ya. Nanti link YouTube-nya insya Allah segera sedang beredar ini. Ya, insya Allah nanti monggo dibagikan ke saudara-saudara kita yang belum sempat masuk. Baik, Ustazah Ustazah, azakumullah. Kita sapa dulu Gurunda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sehat ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Sebelum ke Gurunda, pada Satizah semua yang tidak berhalangan, tidak ada uzur sinyal, monggo untuk membuka cam, untuk on cam. Bagi yang berhalangan, mudah-mudahan tetap dapat menjaga adab-adab majelis kita sehingga keberkahan majelis kita tetap terjaga dan ilmu yang disampaikan oleh Gurunda menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, selanjutnya sama-sama kita simak, kita siapkan catatan, ya, kita dengarkan mau'izah hasanah pada Gurunda. Falyatafadhal mashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana. Alhamdulillah, di malam hari ini niat kita adalah istilahnya tarhib Ramadan. Ya. Tarhib itu menyambut. Ya. Tapi konten aslinya adalah pembekalan. Ya. Nah, kalau menyambut banyak ragamnya ya. Di masyarakat ada yang menyambutnya dengan meledakkan petasan ya. Di daerah saya ini kalau mau Ramadan petasan tambah rame. Ya. Ada yang pawai juga ada ya, karnaval untuk Ramadan ya, ya macam-macam lah ya. Ya, tapi tarhib kita juga menjadi lebih ilmiah, lebih imaniyah dan tarbawiyah ya. Tarhib Ramadan namun kontennya isinya adalah pembekalan diri.
Maka yang paling awal yang harus kita rasakan, dan semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, adalah dengan adanya Ramadan harus menjadi mau'izah, ya, mau'izatul hayah, pesan kehidupan. Hanya Allah lah yang membuat kita semoga hari ini dan seterusnya bersama Ramadan. Karena kita tidak pernah tahu ya besok mau ngapain. Istilah ayatnya wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Setiap jiwa nggak pernah tahu ya, besok masih hidup enggak. Kalau masih hidup besok mau ngapain apa enggak pernah tahu. Niat sih boleh, tapi ya, niatnya besok pergi, niatnya besok ini rapat, tapi kenyataannya belum belum bisa dipastikan. Jadi kita saat ini sudah berada dalam momen tarhib Ramadan. Ini tidak ada lain kecuali dengan seizin Allah, rahmat Allah, ya, maka tidak mungkin orang beriman melupakan peran Allah ya, di balik kita sudah bisa memulai tarhib ya, dengan harapan ya Ramadan nanti Allah izinkan kita untuk menikmatinya. Ya. Tentu juga bukan berarti tarhib ini merasa yakin banget umurnya sampai Ramadan. Jadi maksudnya tarhib ini ya, tentu adalah meniatkan. Ya. Kira-kira nanti Ramadan saya harus begini, harus begitu. Dan jika takdirnya lain, lah sama Allah, semoga nggak terjadi. Ya, niat ini, niat itu pas Ramadan sakit. Ya, ya, lah sama Allah. Ya. Dan niat ini, niat itu pas Ramadan dipanggil oleh Allah. Pokoknya nggak sesuai dengan yang diharapkan, maka ya, istilah ayatnya faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ya. Dan yang paling penting balik tarhib ini, ya, kita secara otomatis diajak ya, meniatkan eh, saat nanti bulan Ramadan ngapain saja, bahkan eh, niatnya sampai definitif ya, melakukan A, melakukan B, melakukan C dan seterusnya. Ya. Dan ini akan membuat orang beriman sudah sudah tercatat pahalanya kalau saja tidak ditakdirkan. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna bil Madinati la rijalan jalan la yaqta'una wadiyan illa habasahumul udhru illa syarakukum fil ajri habasakumul adab. Sungguhnya di Madinah ini ada banyak para sahabat yang tidak berangkat ke perang Tabuk, ya, tidak merasakan panasnya perjalanan, tidak mengarungi luasnya eh, apa, luasnya padang pasir, tapi pahalanya sama dengan kalian karena mereka sudah niat
dan saat mereka tidak melakukan karena ada uzur yang di luar kemampuan manusia. Ya. Inilah salah satu nikmat, ya, melaksanakan ajaran Islam ya, dengan sebuah niat manusia sudah mendapat pahala. Apalagi jika pasti orang-orang di sekeliling kita sudah dipanggil oleh Allah SWT. Mungkin teman, mungkin murid, mungkin orang tua, mungkin siapa aja, ya, ya, yang tidak berkesempatan menjalani Ramadan tahun ini. Ya, tentu doa kita kepada mereka, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Jadi kalau melihat seperti ini, wajar jika berbahagia karena datangnya Ramadan menjadi satu bukti keimanan. Ya. Ya, walaupun hadis yang populer dalam tema seperti ini, hadisnya maudhu, ya. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu minan niran. Ya. Siapa yang berbahagia dengan datangnya Ramadan, Allah akan haramkan, Allah cegah badannya dari api neraka. Ya, hadisnya maudhu, ya. Tapi secara makna ada kemiripan dengan hadis sahih yang lain, ya. Man sarrathu hasanatuhu fahuwa mu'min. Ya. Barang siapa yang berbahagia karena amal salehnya ataupun niat-niatnya, maka bukti dia beriman. Ya. Jadi bahagia kita dengan Ramadan itu karena amal-amal yang akan Allah mudahkan buat kita. Ya. Jadi beda kalau senangnya. Kenapa bahagia Ramadan? Bisa pulang kampung. Ini bukan amalnya yang jadi kebahagiaan. Kenapa bahagia Ramadan? Orderan biasanya lunjak. Pemasukan akan lebih besar. Yang harus membuat kita bahagia di Ramadan ini, ya, hasanat yang insya Allah kita lakukan. Sarrabhu hasanatuhu fahuwa mu'min. Wa man sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Ya. Dan jika di bulan Ramadan nanti ada perasaan belum maksimal, ya, beramal soleh, apalagi sampai ada kemaksiatan, maka dia bersedih, maka itu juga merupakan indikasi keimanan yang baik. Walaupun aslinya hadis ini berlaku buat sepanjang masa, sepanjang kehidupan. Sehingga Ramadan itu, ya, bagi orang-orang soleh terdahulu disebut dengan Yaumul Hasad, bulan panen. Jadi Rajab itu dianggap menanamnya, Sya'ban itu merawatnya, Ramadan hasad, panen. Jadi disebut panen apabila orang beriman itu kekuatan amal solehnya melebihi fisiknya. Ya ada siam, ya ada kajian, ya ada, wah banyak sekali. Ya. Ya. Malamnya ada qiyam, ya. Tidur baru sebentar, bangun lagi.
Istilah lain yaum atau syahrul mausim, bulan bulan musim. Ya namanya musim, sekarang musim apa? Rambutan. Ya rambutan banyak. Ya. Musim apa? Mangga, ya mangga banyak. Jadi karena merupakan syahrul mausim, ya otomatis amal-amal menjadi lebih banyak. Ya. Jadi dengan pemahaman ini memang bisa dimaklumi kalau nanti Syawal mengalami agak menurun. Ya. Karena Syawal sudah bukan lagi syahrul mausim, tapi yang penting tidak terputus. Ya. Jadi katakan Ramadan hatam 3 kali, Syawal hatam sekali. Itu bukan berarti ketika hilang eh, sebagai musim amalnya, hilang juga amalnya. Ya, itulah keparat ataupun ungkapan-ungkapan para ulama di dalam mengenang tarhib Ramadan, menghidupkan Ramadan, betul-betul ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diungkapkan di surat Yunus, ya, siapa yang mendapatkan Ramadan berarti dia berhasil mengalami perubahan malam dan siang sepanjang tahun. Ya. Siang malam, ya, katakan bulan Muharram, siang malam, bulan Safar, siang malam, ya. Bulan Rajab sekarang, siang malam, bulan Sya'ban. Akhirnya Allah sampaikan juga sampai di bulan Ramadan. Ya. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumi yattaqun. Siapa yang berkesempatan mengalami perubahan siang malam, tahu-tahu udah setahun, tahu-tahu dari Ramadan ke Ramadan, ya, maka jangan sampai peristiwa itu dianggap biasa-biasa aja. Berarti ini ada momen yang luar biasa. Agar terlihat luar biasa, katakan la ayatil liqaumi yattaqun, ada ketakwaan yang ini, yaitu sebagai satu syukur, ya. Tapi juga diungkapkan oleh Al Hasan Al Basri, ya, seorang tabi'in, ya, bisa juga, ya, ketika kita berada di Ramadan lagi, maka bisa juga menjadi sebuah warning. Katanya, ya bena Adam, innama anta ayyam. Wahai manusia, kamu itu sebetulnya terdiri dari gugusan hari demi hari. Katakan kamu itu gugusan dari 360 hari dari 2023. Sebentar lagi gugusan dari 360 hari dari bulan 24. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Ya. Setiap lewat satu hari, katakan lewat Rajab, lewat Sya'ban, lewat Ramadan, sebetulnya telah hilang bagian daripada, ya, telah sirna bagian daripada dirimu, ya. Telah hilang bagian daripada diri. Maksudnya gimana? Ya, ya, kalau kamu Allah kasih jatah 60 tahun misalnya, ya, maka bisa jadi dengan Ramadan tahun ini sisanya, ya, bisa ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Wallah, Allah. Dan dengan dhahaba ba'du. Ya. Kalau saja jatahnya 60 tahun, maka berarti dengan Ramadan tahun ini, ya,
bisa jadi jatahnya udah lewat setengahnya, lewat 3/4-nya, bahkan lewat ya, 90%. Allah. Maka sudah seharusnya pemahaman seperti ini membuat orang beriman ya, betul-betul menyiapkan atau meniatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya. Apalagi Allah kasih jaminan ya, kasih jaminan bahwa kematian itu dijamin pasti kamu kamu temui. Betapapun kamu udah berusaha ini, berusaha itu, berusaha ini, tapi kalau sudah saatnya kamu akan bertemu. Ini sebuah kepastian. Qul innal mautal ladzi di surat Al-Jumu'ah, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sehebat apapun kamu ingin menghindari kematian, dia pasti akan dia akan datang saat mulaqikum. Ya. Ya. Maka siapa yang yakin dengan mulaqikum ini, pasti dia akan sangat menghargai kesempatan hidup untuk menjadi bekal ya menghadapi kematian. Agar mulaqikum yang bernuansa panen apa yang dilakukan sejak di dunia. Yang secara khusus tentu hadisnya banyak, ada hadis yang mengatakan maka siapa yang dipanggil oleh Allah maka 3 amal yang paling membackup-nya ya. Ada amal tilawah ya. Tentu bagi yang menghafal pasti banyak tuh tilawahnya karena yang menghafal ada prinsip murajaah ya. Ada sedekah. Yang ketiga ada al-masyu ilal masjid ya. Bagi laki-laki yang sering ke masjid itu akan sangat menemani manusia saat berada di alam kuburnya ya. Ya tentu apa yang biasa kita baca ayat Ramadan itu dari 183 sampai 100 ya 86 ya. Dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum sampai hillalakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Ya. Sudah 187 ya. Ya, maka tema besarnya dari Ramadan itu adalah keimanan ya. Dan ini akan dialami oleh orang beriman ya. Istilahnya hal ana mu'minun haqqa ya. Apakah saya mukmin yang apa? Yang serius ya. Mukmin sejati atau tidak? Memang manusia itu terlihat di dalam ketika menghadapi sebuah momen. Ya. Karena itu awal ayatnya ya ayyuhalladzina ya. Jadi secara khusus diarahkan kepada orang-orang yang baik. Jadi bagaimana seseorang ya, terlihat bahwa dia betul-betul beriman. Ya, karena keimanan yang biasa dilatih ya dari Syawal sampai Sya'ban itu ketika ketemu Ramadan maka dia akan mengalami
ya, mengalami peningkatan yang luar biasa. Maka siapa yang merasakan seperti itu, berarti dia keimanannya insya Allah ya, keimanan yang sejati di sisi Allah. Ataupun momen ya, momen umroh ya. Kalau Ramadan momen zamani, ya, munasabah zamaniyah. Kalau umroh kan bisa kapan saja, mau umroh Ramadan bisa, mau umroh ya. Tentu yang umroh Ramadan ini munasabahnya dua, zamaniyah dan makaniyah. Jadi saat kita berada di Makkah dan Madinah, ya, ya, bulan apa saja, apalagi bulan Ramadan, kita berada dalam sebuah munasabah makaniyah. Momen berada di tempat yang spesial. Pak, orang yang betul-betul beriman, momen ini karena tempat ini akan membuat dirinya mengalami ya, peningkatan amal ya, karena ada lonjakan keimanan yang ya, ataupun ya semoga suatu saat Allah mengizinkan kita semua misalnya mendatangi Al-Aqsa ya. Ya. Sekarang masih ada khilaf ya, bagus enggak ya menurut Al-Aqsa, karena kalau saat ini kita mendatangi Aqsa ya, bisanya dinikmati oleh Zionis. Begitu juga 2 bulan setelah Ramadan ada Dzulhijjah, itu merupakan munasabah zamaniyah. Ya. Begitulah seharusnya orang beriman ya, ketika ada sebuah momen munasabah itu nggak boleh ya, walaupun ini nggak bisa direkayasa, itu otomatis ya. Siapa yang keimanannya ya, keimanannya sudah baik, ketika ada munasabah ya, maka andai kata nggak ada tarhib ya, nggak ada acara ini, ya otomatis sudah Ramadan ya, nggak mungkin saya ya nyantai-nyantai, nggak mungkin saya melewatkan waktu begitu saja tanpa tilawah, tanpa qiyam ya. Siam otomatis ya wajib ya dan lain-lain. Insya Allah kita nggak terlalu masalah ya kalau Ramadan ya, ya kecuali yang masih butuh ya. Tapi ini perlu dipahami bahwa Ramadan merupakan munasabah zamaniyah, momen ya, momen waktu ya, dengan menjadikan sebuah ibrah ya, sebuah al-khauf war raja. Gimana kalau nanti saya tidak mengalami itu, tidak mengalami, masuk Ramadan masih nyantai-nyantai aja ya. Nah, maka nggak salah 40 hari lagi ini bisa menjadi peluang untuk meningkatkan amal-amal solehnya supaya nanti masuk Ramadan ya, ya ibarat mesin gitu, Ramadan udah panas. Ya, mungkin yang lahirnya tahun 60-an ya merasakan ya, adat orang Indonesia dulu ya, kalau mau haji dulu itu ya tahun 70-an, 80-an masih ada. Tahun 2000-an ini sudah nyaris nggak terjadi lagi. Apa? Ya. Khawatir ketika ada sebuah munasabah, sebuah momen, ya dirinya masih nyantai-nyantai aja, itu dulu menjadi kekhawatiran. Ya. Kamu tahun ini udah bayar ONH, udah, ya. Cukuplah udah lunas ONH itu, ya. Kaum muslimin zaman dahulu, ya, itu langsung ya berusaha
Ayo tilawahnya diperbanyak, ini diperbanyak, amal soleh ini diperbanyak. Khawatir nanti kalau haji ya, pas masuk haji nyantai-nyantai aja, nggak terjadi lonjakan keimanan. Karena aslinya sebuah munasabah itu, sebuah momen itu akan membuat orang beriman itu mengalami peningkatan. Bulan depan mau umroh, wah sekarang saya harus. Maka yang penting jangan ada sebuah perasaan biasa-biasa aja saat Ramadan kurang beramal. Kurang melakukan ini, melakukan itu. Biasa-biasa aja. Aslinya dari firman Allah, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang beriman. Ya. Maka sebuah momen itu akan menghasilkan lonjakan keimanan yang tinggi. Ya. Maka siapa yang sudah terbiasa dengan amal-amal soleh dalam kesehariannya, Ramadan pasti melonjak keimanannya. Andai kata nggak ada momen tarhib seperti ini, apalagi ditarhib, ya. Maka semakin mempersiapkan. Ya. Kalau dulu tahun 70-an nggak ada tarhib karena memang masyarakatnya udah otomatis saat itu ya, ya. Yang saya rasakan. Jadi begitu Rajab, Sya'ban itu baca Quran udah mulai meningkat, ya. Qiyamul Lail udah mulai meningkat, ya. Apalagi siam sunnah semakin meningkat, ya. Maka ya kurang lebih 20 tahun terakhir ini ada tarhib ya. Ini mengingatkan bagi mereka yang belum katakan menghidupkan imannya dalam menjelang Ramadan, ya, maka dikhawatirkan masuk Ramadan imannya masih beku, nggak mencair, nggak kemudian apa, eh, membara sehingga ya, amal-amalnya menjadi lebih banyak insya Allah. Dari keimanan yang ditekankan oleh Rasulullah adalah keimanan yang bernuansa ihtisab. Ya. Ihtisab itu dari kata hisab. Ya. Surat Al-Anbiya itu awal ayatnya bunyinya iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ya. Ada dua penafsiran kata hisab di sini, ya. Hisab sebagai sebuah sesi hari kiamat di mana manusia dihitung amal-amalnya, ya. Hisab dalam arti ya, bahwa seluruh amal manusia itu ada catatannya. Ya. Jadi ketika dengan tafsir yang kedua ini, bahwa hisab itu adalah nggak ada momen apapun yang kamu lakukan kecuali ada catatan. Jadi pengertiannya, wahai manusia, gimana mungkin kau masih nyantai-nyantai? Ya. Padahal pencatatan-pencatatan amal itu sangat dekat dengan kamu. Tapi kamu tidak menjadikannya sebagai ya nasihat bagi dirimu untuk bagaimana agar menghasilkan catatan-catatan yang baik. Ya. Jadi tafsiran yang kedua ini hisabuhum ya, ya disamakan seperti di syu'ara in hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun. Segala amal itu pasti dicatat oleh Allah Rabbku kalau saja kamu mau merasakannya, ya. Ataupun seperti di An-Naba wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Maka siapa yang punya keimanan hisab, ya, hisab dalam arti pencatatan amalnya, ya, maka dia akan ya selalu berikhtisab, ya, berikhtisab, selalu akan berusaha ya melakukan amal apa saja dari yang terkecil sampai yang terbesar, ya. Karena apa?
karena yakin semuanya ada catatannya dan pasti semua ada balasannya. Ya. Sehingga menghasilkan apa? Dengan ihtisab menghasilkan syumuliyatul amal. Ya. Jadi kurang lebih amal-amal Ramadan itu kaitannya diri manusia dengan Allah, ya. Kutiba alaikumusiyam itu dengan Allah. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni dengan Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an dengan Allah. Ya. Tapi 187 harus ada amal dengan manusia. Uhilla lakum lailatas shiyam rafathu ila nisa'i. Ya. Tentu saya tidak akan bahas secara fikihnya, tapi secara esensi ya, ya. Di bulan Ramadan itu harus ada kebaikan manusia dengan hablum minan nasnya, ya. Utamanya dengan keluarga. Bagaimana masing-masing bisa berusaha membahagiakan. Suami berusaha membahagiakan istrinya, istri membahagiakan suaminya. Ya, ayah ibu membahagiakan anaknya. Kemudian meningkat kepada tetangganya, meningkat kepada masyarakat, meningkat kepada dakwah. Poin semua yang terkait dengan hablum minan nas itu semua harus menjadi ya, menjadi konsentrasi amal. Ya. Yang di saat Ramadan itu ada ya, secara eksplisit ya, amal yang sifatnya hablum minan nas adalah al-iftar. Ya. Iftarun nas ya, menyediakan buka puasa dengan orang. Jadi jika kita baca hadisnya iftarun nas itu ya mengesankan jangan sampai nggak kamu lakukan. Ya. Karena Rasulullah mengatakan walau syurbat amain, ya. Walaupun cuma seteguk air istilah. Siapa sih yang nggak bisa seteguk air? Ya walaupun secara teknis nggak bukan berarti setiap orang mau dikasih ya. Ya bisa aja ya dengan misalnya masjid ada infak iftar misalnya. Ya udah kita niatkan lah ya. Kalau ibaratnya ya seteguk air misalnya ya, satu air gelas itu 500 ya tinggal dikali ya katakan 30 hari misalnya ya, nah itulah niatnya ya. Atau dalam hadis yang lain walau madqatu labanin ya. Walaupun cuma seteguk air susu ya. Dan ini bisa dipahami lebih luas lagi walaupun cuma satu butir kurma walaupun cuma sepotong buah ya. Jadi yang pernah berpikir, wah saya nggak mampu tuh kalau yang mewah-mewah begitu. Ya. Semangat seperti ini, jadi istilahnya secara umum ayat 187 itu kamu harus memiliki amal yang sifatnya hablum nas, ya, yang Al-Quran menekankan bagaimana berbuat sebaik-baiknya kepada keluarga. Hadis ya, pada masyarakat dalam bentuk iftar. Nah, kalau antum umroh, ya, maka antum bisa mengambil pelajaran dari adat masyarakat Arab. Ya, hanya Allah yang tahu ya, bagaimana kesadaran ya memberi uh, buka pada orang lain itu luar biasa. Dan itu sepanjang tahun ya. Ya. Kalau Ramadan ya sepanjang bulan, kalau di luar Ramadan Senin Kamis. Jadi iftar di Madinah di Makkah itu udah bisa disebut mewah gitu ya. Dikemas sedemikian rupa ya sampai orang nggak mungkin ya nggak tertarik gitu ya. Nah kalau Ramadan bisa lebih heboh lagi ya. Ya. Jadi dibungkus-bungkus ya
berlomba-lomba bagaimana bungkusan kemasan yang diberikan itu diminati oleh orang banyak. Ya, ya ibaratnya kalau kemasan A, kemasan B, kemasan C sama-sama istilahnya pastel misalnya ya. Ya, ya, maka orang ya bisa milih A, bisa milih B, isinya sama semua, ya, kue, kue basah, pastel. Maka mereka mengkiati, gimana yang kemasan saya pasti diminati oleh orang banyak. Ya. Diselipin duit sama dia, diselipin 100 real. Ya otomatis orang milih yang ada 100 realnya. Ya. Jadi benar-benar istilahnya tafannun ya, berinovasi ya, demi untuk sebuah amal iftar. Ya. Ya tentu saya hanya mengingatkan esensinya. Bapak, kalau Ramadan ya, jangan pernah berpikir yang penting saya sudah puasa, kelas. Padahal di situ ada amal ya, amal yang sangat berharga yang mungkin di luar Ramadan agak susah adalah memberi buka kepada orang. Ya. Nah, ini semua kembali kepada ya ayyuhalladzina. Dimana keimanan yang terjadi saat masuk bulan Ramadan itu. Ya. Dan keimanan yang ditekankan di ayat ini adalah la'allakum tattaqun. Dengan puasa itu ketakwaanmu meningkat. Ali bin Abi Thalib memberi satu batasan-batasan yang menarik. Bukti ketakwaanmu meningkat ketika terjadi rasa takut kepada Allah yang lebih tinggi. Jadi diistilahkan dengan al-khawfu minal jalil. Ya. Rasa takut kepada Allah. Ya. Ya tentu indikasi rasa takut ya dua. Semakin mendekat dengan bukti banyaknya amal-amal soleh. Semakin mendekat dengan banyak amal-amal soleh, dengan semakin dekat, karena semakin dekat, semakin malulah kalau menghadap Allah ya dengan diri yang kotor. Artinya berusaha seminimal mungkin untuk tidak melakukan salah. Baik hablum minallah maupun hablum. Yang kedua, beliau katakan al-imanu bitanzil. Ya. Bukti ketakwaanmu meningkat di Ramadan itu ketika ada ya, interaksi dengan Al-Quran yang ya, istilahnya cuma beriman dengan Al-Quran. Istilahnya tanzil ya, kata tanzil di sini ya diambil dari ayat ya, salah satunya Al-Zumar ya, Zumar diawali dengan tanzilul kitabillahil azizil hakim. As-Sajdah diawali dengan alif lam mim. Tanzilun minar min tanzilun la tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Sehingga menjadi istilah lain Al-Qur'an dengan istilah tanzil. Ya. Maka penting beriman dengan tanzil ini ya, jangan sampai nggak definitif ya. Keimanan yang seperti apa ya. Maka surat Al-Baqarah 183 itu sebelum dan sesudahnya mengingatkan keimanan dengan Al-Quran yang syamil ya. Jadi
Keimanan Quran yang syamil itu ketika orang beriman itu meyakini ayat-ayat yang terkait hubungan dengan Allah, ya. Ayat-ayat yang terkait dengan hubungan manusia dalam arti kebijakan umum. Ya. Istilah sekarang itu ayat-ayat yang terkait dengan kebijakan umum. Ya. Misalnya 178. Kebijakan umumnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya. Diwajibkan melakukan kisos. Ini hati-hati. Memang kisosnya belum ada saat ini. Ya. Tapi fikrahnya harus ada. Jangan sampai kenyataannya nggak ada, fikrahnya pun nggak ada. Fikrahnya harus bisa menyatakan sesungguhnya kita sebagai orang beriman masih punya hutang dengan ayat ini. Ya. Ya gimana nggak punya hutang? Siam dengan ungkapkan dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kisos juga diungkapkan dengan sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos. Berarti pelaksanaannya sama. Tapi kenyataannya sangat nggak sama. Adalah minimal ya di pikiran kita ada ya, bahwa kami siap, kami merintis, kami sedang merintis, kami mendambakan ya. Suatu saat ayat ini ada dalam kehidupan umat ya, umat Islam yang notabene mayoritas di negeri ini, tapi ya, ya kehidupan manusia memang sangat tidak adil ya. Ya. Giliran mereka yang mayoritas, kaum muslimin minoritas, maka kaum muslimin di tempat itu seakan-akan nggak punya hak apa-apa, kecuali kayak ya, kayak orang numpang. Ya. Tapi kalau dibalik kaum muslim mayoritas, orang kafir minoritas, wah minta haknya udah kayak lebih lebih berkuasa dari kaum musliminnya. Ya. Ya, tentu tidak untuk meratapi nasib seperti ini, tapi ya, ya jangan sampai belum adanya ayat-ayat yang terkait dengan kebijakan publik ini membuat orang beriman ya nggak ngerti bagaimana seharusnya beriman dengan Al-Quran. Ya. Setelah ayat kisos, ayat penegakan hukum. La taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Ya. Penegakan hukum yang seadil-adilnya. Ya. Ayat jihad wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya. Terus beberapa ayat semua berbicara masalah jihad, kemudian baru ayat umrah wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya. Ramadan harus bisa ya. Jadi yang pertama tadi apa tadi? Al khawfu minal jalil, yang kedua al iman bit tanzil, ya. Yang ketiga waridha bil qalb. Ya. Ya, kalau artinya saya ridha dengan harta yang sedikit. Tentu nggak mungkin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memaksudkan jadilah orang miskin. Tapi ungkapan ini jika dikaitkan dengan banyak ayat dengan hadis ya. Bangunlah keimanan yang membuat kamu tidak pernah terfitnah oleh harta. Ya. Tidak terfitnah karena sedikit. Kalau sedikit biasanya fitnahnya apa? Suudzon kepada Allah. Gimana sih saya ini udah sholat kok masih miskin? Saya sudah baca hafal Quran kok masih miskin? Ini terfitnah sudah, nggak ridha. Ataupun tidak terfitnah dengan harta betapapun banyak. Dalam posisi apa saja.
Pokoknya harta itu berada di mana tempat itu sering menimbulkan fitnah. Ya. Yang di politik, yang di yayasan, yang di perdagangan, yang di negara, semuanya ya. Tapi kalau pakai iman, ridha bil qalil, maka manusia akan selalu berpikir bagaimana ya, mau sedikit mau banyak tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah wal isti'dadu li yaumir rahil. Ya, ini tentu semua agenda Ramadan semua ini ya. Walaupun walaupun aslinya sebuah penjelasan gambaran orang bertakwa, tapi kalau ini dilaksanakan di Ramadan, maka insya Allah Ramadan yang penuh dengan ketakwaan. Al-isti'dadul yaumir rahil, bersiap-siap hari kematian. Maksudnya apa? Ya selalu ingat kematian. Ya. Dan semua manusia pasti sadar bahwa dirinya suatu saat akan mati. Yang beda apanya? Penyikapannya. Ibaratnya semua manusia tahu rokok bahaya, tapi beda dalam penyikapan. Ada yang udah tahu bahaya ngerokok aja. Ya. Ada yang ya, begitu tahu ya udah nggak mungkin bagi dirinya untuk merokok. Kematian juga begitu. Semua orang tahu pasti dia mengalami. Tapi yang beda apa? Penyikapan. Dan penyikapan terhadap kematian itu ditentukan oleh keimanan. Semakin baik keimanan seseorang, ya, maka semakin merasa bagaimana seharusnya menyiapkan kematian yang akan. Nah, ini menarik perkataan Imam Ibnul Jauzi ya, ya, bahwa dalam nilai-nilai keimanan itu ya, eh, tidak bisa direkayasa. Contoh istighfar misalnya. Ya. Di dalam diri kita ini kalau setiap harinya ada berapa istighfar sih? Maka beliau katakan, ya, bukti bahwa orang itu istighfarnya sedikit, ya, kalau dosanya banyak. Ya. Sebaliknya, bukti bahwa orang itu istighfarnya banyak, berarti dosanya sedikit. Jadi nilai keimanan itu bisa terbolak-balik begitu ya. Normalnya kan semakin banyak dosa, semakin banyak istighfar. Ya, semakin sedikit, ya sedikit. Tapi karena istighfar itu sebuah keimanan, maka yang terjadi adalah kullama katharatid dzunub qallal istighfar. Wa kullama ya, qallal dzunub qallal istighfar. Semakin dosa itu banyak, sedikit istighfar. Semakin dosa itu sedikit, malah jadi banyak istighfarnya. Nah, ini menunjukkan bahwa istighfar itu masalah keimanan, bukan sekedar ngucapin astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Betapa gampangnya mengucap astagfirullah, tapi kalau tidak tumbuh dari sebuah keimanan, ya, tiap hari 100 aja bisa belum tentu terlaksana. Kadang ingat, kadang enggak, kadang ingat. Enggak bisa menjadi habit. Saat belum bisa menjadi habit, berarti ya ada dosa yang masih banyak dilakukan oleh manusia karena jiwanya tidak mendorong secara otomatis, ayo perbanyak minta ampun kepada Allah. Dan ini berlaku ya, berlaku pada semua nilai-nilai keimanan. Aslinya manusia itu kalau sudah usianya 50, 60, seharusnya
lebih merasa dekat dengan kematian. Tapi masih banyak ya. Masih banyak 60 udah kayak anak muda aja buat ini. Kenapa? Berarti memang kalau ada orang tua begitu berarti lemah imannya, sedikit amalnya. Udah tahu 60 masih nyantai-nyantai aja. Sebaliknya usianya berapa? Baru 20, baru 25, tapi amalnya udah kayak orang tua. Kenapa? Ya berarti karena imannya baik ya. Ya, ilmunya terus ditambah ya. Makanya Rasulullah mengatakan ya, salatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyam. 7 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak disucikan dan akan diazab dengan azab yang pedih ya. Salah satunya adalah syaikhun zani. Sudah tua tapi masih bermaksiat. Maksiatnya nggak tanggung-tanggung zina. Kok bisa udah tua kok berzina? Ya karena ya usia sih boleh 60, 70. Ya. Badan juga udah boleh tampaknya tampaknya tua. Tapi kalau nggak ada iman, nggak ada ilmu, nggak ada amal, orang tidak bisa tampil hidup sebagai orang yang sebentar lagi menemui ajal. Nyantai aja. Ya, ya, begitulah kata Imam. Ya. Penghafal Quran seharusnya wajar kalau dia nggak tilawah, udah banyak bacanya. Ya. Tapi hafal Quran yang soleh ini ya, ada hafal Quran yang belum soleh. Ya. Yang soleh justru karena hafal, baca Al-Quran tambah banyak. Ya. Maka jika kita pahami itu sebagai sebuah fadilah keutamaan, itulah salah satu fadilah menghafal Quran. Ya. Akan membuat orang bacaan Qurannya otomatis kepinginnya lebih banyak. Ya. Sejus itu ya, masih terasa nggak baca. Ya. Dia akan minimal 5 juz, 6 juz, dan seterusnya. Ya. Begitulah prinsip-prinsip keimanan dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Nah, ini semua memang merupakan eh, apa kegiatan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala yang di 186 ya ditekankan adalah mentalitas berdoa. Ya, tentu maksudnya bukan berarti Ramadan banyak berdoa, setelah Ramadan nggak berdoa. Tapi jadikan doa itu merupakan mentalitas keimanan. Ya. Bahwa hidupnya mustahil tanpa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah jelaskan, siapa yang berdoa berarti dia orang yang dekat dengan saya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan siapa yang dekat dengan saya, betapapun katanya zaman akhir ini fitnah itu, tapi orang banyak berdoa, insya Allah la'allahum yarshudun. Insya Allah dijaga hidayahnya oleh Allah, nggak mudah terpengaruh oleh fitnah-fitnah kehidupan. Ya. Fitnah harta, fitnah syahwat, fitnah perubahan pemikiran, fitnah perubahan orientasi. Wah, luar biasa. Baru kemudian 187 ya, pentingnya hablum minan nas yang dinomor satukan adalah ya kehidupan rumah tangga. Karena rumah tangga yang baik, insya Allah ya kaidah umumnya ya walaupun ada ya istilahnya Nabi Nuh itu kurang apa solehnya, ya, bukan soleh lagi dan Nabi, tapi anaknya ada satu yang ya, tidak sesuai dengan harapan. Itulah ujian, tapi itu tidak menjadi kaidah umum. Kaidah umum rumah tangga yang baik, insya Allah menghasilkan generasi yang baik. Kaidah umumnya. Bahkan mungkin bisa dikatakan 99% begitu. Ya.
Nah, ini diungkapkan di ayat 147 dengan istilah wabtaghu ma kataballah. Dan carilah rizki keturunan yang sudah Allah catatkan untuk takdirkan untuk ya. Kemudian ditutup dengan ya la'allahum yattaqun ya agar manusia bertakwa. Jadi bertakwa itu harus terdiri dari hablum minallah dan hablum minan nas ya. Sehingga ketika ada sahabiah mengeluhkan suaminya, ya Rasulullah, suami saya itu udah bagus, sholatnya udah bagus, ininya semua diceritain. Tapi kalau sama istri kok jahat banget ya. Maka Rasulullah mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Dia belum beriman, dia belum beriman. Kenapa? Karena memang keimanan, takwaan itu harus dari dua sisi. Hablum minallah, hablum minan. Sahabat yang lain, ya Rasulullah, tetangga saya itu udah soleh banget. Kalau soal tilawah bagus, tapi sama tetangga jahat. La yu'minu ahadukum. Ya. Mangkana yu'minu billahi lamil akhir falukrim dhaifa. Dia belum beriman. Orang beriman itu pasti ya, yakrim jarahu, pasti dia menghormati tetangga. Minimal tidak menyakiti tetangga. Ya. Inilah ya. Jadi rahasianya 183 la'allakum tattaqun, 187 la'allahum yattaqun. Apa bedanya sama-sama yattaqun? Yang satu hablum minallah, yang satu hablum minannas. Ya. Baik jamaah rahmatullah, sampai sini kita ya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah. Senang jaza Gurunda. Insya Allah tadi sudah kita sama-sama catat ya, apa yang perlu dilakukan pada saat tarhib ya, dan membekali diri kita menyambut Ramadan. Gurunda, apakah masih ada waktu untuk tanya jawab? Masih ada waktu untuk tanya jawab, Ustaz? Iya, silahkan. Baik, Bapak Ibu, Ustazat, azakumullah, silahkan bagi ada yang ingin diperdalam, diurai lagi, silahkan raise hand, jadi bantu untuk open mic, atau ada, oh ya silahkan dari Ustazah Marliani, kita ke Aceh. Padahal Ustazah Marliani. Afan, izin Ustadz, off kamera. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perihal tadi yang Ustadz sampaikan tentang kisah Nabi Nuh ya Ustadz ya, yang anaknya tidak berhasil untuk menjadi anak yang soleh. Nah ini semacam menjadi kekhawatiran Ustadz pada saat anak-anak kita didik dengan pendidikan yang baik, ya, pendidikan dengan harapan mereka menjadi anak-anak yang soleh, kemudian kita usahakan mendapatkan biah yang baik juga. Nah, tapi pada saat mereka keluar dari biah kita, mereka akan menghadapi dunia yang nyatanya, Ustadz. Jadi ada semacam kekhawatiran anak kita menjadi tidak siap pada saat mereka menemukan kehidupan yang nyata yang biahnya tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua dan ekspektasi anak itu sendiri. Nah, itu bagaimana kita menyikapi Ustadz untuk menyampaikan kepada anak kita bahwasannya dunia yang mereka hadapi nanti sesungguhnya bukan dunia yang sekelilingnya penuh dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Itu yang pertama Ustadz. Kemudian yang kedua Ustadz, walaupun ini tidak bisa kita jadikan semacam katakanlah sebuah ungkapan yang kita generalkan, tapi saya sering dengar dari orang-orang
biasalah kalau punya anak banyak ataupun ada berapa, ada satu itu nanti yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu biasa. Nah, hal seperti itu bagaimana kita menyikapi Ustadz? Karena itu bisa jadi menjadi kekhawatiran saya pribadi. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, qala Allah Ta'ala fi suratil Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya. Di ayat ini setiap orang beriman baik terhadap anaknya ataupun terhadap orang lain, ya, mindsetnya itu, fikrohnya itu adalah penanaman hidayah, ya, penanaman, ya, bukan memberi hidayah, ya. Kalaupun disebut dengan memberi, tapi cuma hidayah bayaniyah, cuma penjelasan, ya, di luar jangkauan manusia. Ya, setiap ngomong A yang dengar tuh langsung ngerjain, ngomong B langsung ngerjain, itu di luar kemampuan, ya. Salah kalau saya tak tolong taujo tarhib ya malam ini, terus sana nanya gini, memang kalau saya tarhib itu semua hadirinnya pasti ngamalin? Nggak pasti, nggak jadi. Ya salah kalau begitu, ya. Ya. Ngamalin sebuah hidayah itu urusan manusia dengan Allah. Bukan urusan muwajjihnya, pematerinya, termasuk orang tuanya. Jadi yang menjadi kekhawatiran bukan hasil, ya. Yang menjadi kekhawatiran seharusnya, ya, benarkah saya ini sudah melakukan semua upaya yang maksimal? Ya. Kalau semua udah maksimal, hasilnya menurut kita nggak memuaskan, maka manusia itu di sisi Allah sudah mulia, ya. Sebagaimana Nabi Nuh, ya, ya, nggak ada satupun kritikan pada Nabi Nuh. Oh Nabi Nuh, gimana sih kamu punya anak kok begitu? Gimana sih kamu punya istri kok begitu? Nggak ada, ya. Nabi Nuh malah dipuji, ya. Qala ya Nuh innahu amalun ghairu sha'id. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghairu shalih. Nggak ada kritikan sedikit pun, ya. Dalam pemahaman dakwah, ya, maka prinsipnya adalah wa qul i'malu fasayarallahu. Beramallah yang akan diberi pahala oleh Allah, diperhatikan oleh Allah amalmu, bukan hasilmu, ya. Anak jadi soleh, anak jadi soleh nggak soleh itu bukan urusan kita, yang penting usaha kita, ya, ya. Saat usaha kita itu sudah, wah, udah istilah orang Jawa itu, ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, istilahnya jumpalitan. Kalau sudah begitu, ya, kalau kamu masih kesel, berarti kamu nggak ridho dengan Allah, ya. Ya, pemberi hidayah itu hanya Allah. Kamu harus berusaha. Lagian kamu nggak ridho, padahal semua usahamu itu sudah dicatat oleh Allah, sudah disediakan pahalanya, ya. Jadi kalau dievaluasi supaya usaha-usaha kita maksimal itu adalah bagaimana kedekatan manusia itu dengan Allah. Ya. Pokoknya di Nabi Nuh itu pelajaran semua itu, ya. Kalau kamu udah kayak Nabi Nuh, gagal juga, dalam tanda kutip gagal, kamu tidak mulia insya Allah, ya. Jadi hubunganmu dengan Allah dalam segala kondisi. Nabi Yusuf berhasil karena kesabaran ayahnya Nabi Yakub. Hajar berhasil karena kesabarannya ditinggal suami. Tinggal suami yang lagi berdakwah. Ini yang dimaksud dengan hubungan dengan Allah sebaik mungkin itu salah satu, ya,
apa ikhtiar mendidik anak yang sangat diunggulkan. Ya, hati-hati ya mengunggulkan dengan anak dengan harta. Pokoknya kalau saya sekolahin yang SPP-nya sebulan 10 juta pasti anak saya baik, nggak bisa gitu ya. Pokoknya kalau anak saya sekolahin yang eh, bahasa pengantarnya bahasa Inggris, tentu anak saya begini, nggak bisa jaminan ya. Nah itu semua ya usaha-usaha yang sifatnya hanawi ya. Ada usul, ada yang pokok, ada yang boleh ada, boleh enggak. Kalau ada ya bagus. Kemudian hubungan dengan Allah pada anak utamanya adalah doa-doa. Ya. Yang pernah sedikit pun, ya apalah itu doa. Justru doa itu yang paling kita andalkan, yang paling kita jagokan. Ya. Yang lain hanyalah usaha-usaha manusia. Ya. Doa dan amal soleh orang tua, bapak dan ibu. Ya. Itu sangat berpengaruh kuat pada ya, jiwa anak. Ya. Jiwa anak dan jiwa orang tua itu pada akhirnya satu kesatuan. Ya. Bukankah sering ya seseorang anaknya ada di Jawa, ibunya ya, dikatakan di Aceh misalnya. Begitu anaknya sakit, nggak perlu nge-WA, ibunya udah merasa, kamu sakit apa? Loh kok bisa gitu? Iya, karena jiwa manusia itu ketika ada hubungan nasab, itu ikut bahagia ketika anaknya bahagia, ikut sedih ketika anaknya sedih. Ya. Nah, begitulah ya. Mungkin anak nggak tahu, nggak pernah ngelihat. Saya nggak pernah ngelihat orang tua saya sholat malam. Saya nggak pernah ngelihat orang tua saya apa-apa jadi kalau nggak jangan dikira begitu. Ya. Kontak rohnya tetap berjalan. Ya. Ketika anak merasakan orang tua saya soleh nggak sih sebetulnya ya. Itu walaupun nggak diungkapkan secara perasaan itu terasa. Perasaan itulah yang akan mempengaruhi anak ya sehingga ya ketika anak itu nanti di medan yang berat yang nggak biasa dia temani ikatan dengan orang tua itu insya Allah cukup ya ini medan saya ternyata begini ya sebetulnya hitam 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 kalau saya ikuti gimana itu perasaan orang tua saya yang sudah berkorban ini susah payah. Jadi orang tua itu akan menjadi pertimbangan. Ya. Ketika anak sudah punya prinsip, saya tidak boleh menyengsarakan, membuat orang tua saya sedih, buat orang tua sengsara, buat orang tua saya kecewa. Ya. Ketika itu sudah ada di dalam perasaan anak, ya. Insya Allah itu menjadi salah satu tathbit peneguhan keimanan bagi manusia. Hatta orang tuanya sudah meninggal, ya, dia yakin betul. Kalau saya menyimpang, dikubur orang tua saya tahu kok. Ya. Sehingga saya tidak boleh mengalami penyimpangan. Saya harus tetap di jalan yang benar. Karena pasti orang tua saya dikubur sendiri. Ya, apalagi kalau masih ada ya anak di Jawa, ya, orang tua di Aceh misalnya, gampang banget nyambung. Ya. Baik nyambung secara hati, apalagi sudah ada komunikasi. Ya. Ya termasuk ya tadi punya anak 10 satu gagal. Aslinya nggak boleh dalam pikirannya begitu. Ya. Pasti ada gagal yang satu nggak boleh. Pokoknya 10-10-nya diusahakan ya semaksimal mungkin. Adapun kenyataannya ada terjadi seperti yang diinginkan ya maka itu harus ya menjadi apa ya, menjadi satu kesabaran bagi dirinya atas takdir Allah itu ya
Ya, beda dengan ya, ungkapan tadi itu, kamu tadi itu pokoknya kalau punya 10, kalau satu satu gagal itu ya nggak apa-apa lah. Ya. Tapi tidak melakukan sesuatu apa-apa karena sudah terikat oleh ya oleh animo yang hoax sebetulnya. Ya. Jadi tetaplah berusaha. Kalaupun pemahamannya seperti itu dalam rangka menghibur diri supaya jangan berlebihan kecewanya. Kamu punya 10 anak, 9 sholat semua, satu nggak sholat, segitu sedihnya sih, ya. Ya. Kenapa kamu nggak berpikir siapa tahu ada hikmah yang lain yang Allah eh, ingin hadirkan dalam kehidupanmu, ya. Jadi tentu mindsetnya nggak ada. Kalaupun terjadi, maka harus tetap ya ridha kepada Allah, mengambil hikmahnya selama ya, semua usaha dari 10 anak itu sama, doanya sama, ya, perhatiannya sama, hasilnya nggak sama itu memang bukan domain manusia. Allah. Baik, ada satu lagi Ustaz yang bertanya. Ustadz Wahid, silahkan. Ustadz Wahid, silahkan untuk open mic. Halo, Allah tadi sudah kita catat ya. Insya Allah Ustazah, pertanyaan dari Ustazah Marliani tadi. Jadi tugas kita tadi adalah menanamkan hidayah ya, bukan memberi hidayah. Nah, memberi hidayah adalah hak prerogatif Allah. Sekali lagi, pada Ustadz Wahid dari SMA IT Mentari. Apakah jadi? Kalau tidak jadi mungkin silakan yang lain. Atau ada kendala, Ustadz Wahid? Tidak jadi ya sepertinya ya. Enggak, Ustadz Bapak Ibu. Yang lain, bila masih ada yang ingin ditanyakan pada Gurunda, mumpung masih ada waktu, pada Ustadz Wahid atau Ustadzah yang lain, silakan. Ada satu lagi, Ustadz Azmi dari Padang. Silakan Ustadz. Cek apakah bisa buka mic ini, host. Oh iya. Dipersilakan Ustadz Azmi. Cek Ustadz Azmi. Mungkin tidak bisa buka itu gimana Ustaz? Sudah dijadikan co-host Ustadz. Aslinya bisa ya. Tadi kan Ustazah Marliani tadi bisa. Jadi nggak ada konfirmasi di Sinyal, chat juga. sinyal mungkin Ustaz. Oh, oke. Baik, insya Allah kita cukupkan ya kalau ini. Iya, cukup aja insya Allah ya. Ada Ya Ustaz, kesulitan. mohon berkenan Ustaz mengimami doa agar kita bisa optimal di Ramadan tahun ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بصحة وعافية. بلغنا رمضان بإيمان وتقوى. بلغنا رمضان بالتربية والدعوة إلى الله عز وجل بحولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat-sehat Ustaz ya. Jazakallah Ustaz. Ya kunna semuanya. Sehat Ustaz. Semoga sehat. Insyaallah. Betul Ustaz. Ya kunna semuanya. Monggo Ya, Ustaz pamit kalau semuanya ya. nggih Ustaz. Betul, Ustaz. Ustazah Ustazat azakumullah, demikian tadi kita sudah sama-sama simak tarhib Ramadan ya juga tazwid ya, pembekalan agar Ramadan tahun ini lebih optimal. Sebelum ditutup apakah masih ada tambahan pengumuman Ustaz Anis? Cukup insya Allah sudah larut malam ini. Selamat istirahat tak saja. Halo, apakah ada kelanjutan acara, Ustaz? Gimana Halo. Ustaz? Kelanjutan Halo, acaranya apa ada kelanjutannya? ada insya Oh Allah iya, Ustaz bergabung saja nanti di grup keumatan. Biasanya kita ada tafsir, ada kajian hadis. Bisa bergabung di grup itu Ustaz. Atau Grup menghubungi apa Ustaz. grup apa Dibantu namanya? Ustaz, dibantu. Grup grup apa? Oh, Ustaz. oh. Nanti ada kajian keumatan BP2 KJSIT, nanti monggo minta linknya di tim TP2K-nya ya, atau nanti teman-temannya yang sudah bergabung di grup, atau nanti silahkan di Japri admin Ustadz ya. Insya Allah nanti informasi-informasi kajian terutama yang bersama Gurunda ya, insya Allah kita share di sana di kajian keumatan tersebut. Usul kalau bisa acara meetingnya diadakan siang Isya. Iya, Usul ya. Baiknya acara meeting diadakan siang Ba'da Isya. Iya. Ba'da Baik, sholat Ustaz. Isya. Ya. Baik, Ustaz, insya Allah. Yep. Jazakallah usulannya. Insya Allah kita Boleh hubungi putus-putus Ustaz Anis. Baik, insya Allah Ustaz, bagi yang terhalang untuk malam ini menyimak, insya Allah nanti bisa menyimak ulang di link YouTube ya, yang apa otomatis merekam ya kajian tadi. Jadi insya Allah bagi yang mau mereview kajian tadi bisa mengklik link YouTube ya, yang bagian dari streaming tadi. Jadi mudah-mudahan bisa disebarluaskan juga bagi teman-teman kita, saudara-saudari kita yang belum bisa hadir pada malam hari ini. Tapi mungkin itu ya, Satizah Ustazan azakumullah, jazakumullah ahsanal jaza, terutama bagi asatidzah yang di wilayah timur ini sudah sangat larut sekali berarti ya. Jadi mudah-mudahan terhitung mujahadah
untuk untuk ilmu, dan bagian dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sempurnanya majelis kita malam hari ini, mari kita sempurnakan dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Asyhadu an la ilaha atas segala kekurangan. Insyaallah bertemu kembali pada kajian berikutnya bersama Gurunda dan bersama BP2 KJCT Indonesia insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat-sehat semua, Ustadz Azmi, sehat. Insya Allah nanti diinfokan Alhamdulillah, ya. alhamdulillah. Dihubungi saya aja nanti, insya Allah saya infokan kajian-kajiannya. Ya, 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 ya. Ada WA